Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali hari ini kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba mempelajari, mendalami tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua atau juga mungkin kita sebagai pendidik, ya, guru dalam menjalankan fungsi pendidikan terhadap anak, ya. Dalam hal ini anak-anak yang merupakan tanggung jawab, ya, yang diamanahkan Allah kepada kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia kelak nanti, ya, ketika berjumpa dengan Allah, ya, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Tarbiyatul Aulad kali ini izinkan saya mengangkat sebuah tema masih dari buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasution, ya, yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak di dalam Islam. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan juga anak. Hal ini penting karena memang mengingat, ya, ada fenomena di mana kesadaran, ya, oknum lah, ya, tidak semua gitu kan. Ada fenomena di mana kesadaran seorang ayah, ya, atau beberapa ayah, ya, di tanah air kita yang rendah terkait dengan kewajiban dia memberi nafkah, ya. Karena nafkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab pendidikan. Nah, cuma dalam hal ini pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan jasmani atau pendidikan fisik. Karena kan manusia itu kan terdiri dari dua unsur, dari komponen utama, ya, ada jasmani, ada rohani, ya. Jasmani, ya, inilah badan kita dari mulai rambut sampai kaki, ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itulah jasmani kita. Nanti bagian rohaninya, ya, nanti di situ ada ruh, ya, ada nafs, kemudian ada akal, ya, ada hawa, 4 unsur itu, ya. Nah, itu semua kan harus dididik. Beberapa episode sebelumnya kita membahas mengenai tanggung jawab mendidik pendidikan rohani, ya.
bagaimana tazkiyatun nafsnya, ya, bagaimana kemudian anak-anak ini mampu mengendalikan hawa nafsu syahwatnya, bagaimana dia bisa kemudian mensucikan ruhnya, ya, atau mengikuti gerak batin, ya, atau bisikan rohaninya yang suci, yang terdalam, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi poin besar dalam pendidikan Islam. Ya, kalau kita berbicara Al-Quran, itu kita berbicara bagaimana mewujudkan itu semua. Tetapi Al-Quran juga menyinggung, ya, dan mengatur tentang bagaimana orang tua harus menyadari bahwa dia juga memiliki tanggung jawab untuk pendidikan jasmani atau fisik anak. Ada beberapa poin, ya, yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasuruwan terkait dengan tanggung jawab pendidikan fisik. Ya. Yang pertama itu tadi, ya, kesadaran, ya, bagi para ayah atas kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan anak. Nah, kadang-kala kesadaran ini bagi sebagian orang, ya, bagi sebagian ayah atau oknum ayah, ya, itu sepertinya tidak kuat atau cenderung rendah, sehingga dia mengabaikan, ya, tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah keluarga. Ya. Ada ayah-ayah, ya, ada sosok-sosok ayah yang justru malah mungkin bergantung hidup dari anaknya, ya, makanya ada istilah eksploitasi anak, ya, dengan menjadikannya pengemis, ya, di jalanan, ya, pengamen di jalanan. Kalau kita lihat di negara kita, fenomena itu masih terlihat, ya, di beberapa kota-kota besar. Nggak usah jauh-jauh lah, ya, wilayah Jabodetabek kita masih dapati ada anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya, ya, oleh ayahnya untuk kemudian mencari nafkah dengan menjadi pengamen, ya, dengan bekerja begitu, ya, dengan apa lagi, ya. Bahkan tidak sedikit, ya, ada beberapa rekaman video saya lihat di media sosial, ya, ada anak yang kemudian dieksploitasi oleh ayahnya atau orang tuanya untuk mencuri. Karena anak-anak ini kan polos, ya. Jadi orang kalau kehilangan barang kayaknya nggak mungkin menyalahkan anak, nggak curiga sama anak-anak gitu, ya. Padahal sebetulnya mereka sudah diperalat oleh orang tuanya untuk kemudian untuk mencuri, ya. Mereka tidak tahu kalau itu tidak boleh. Karena apa yang disampaikan oleh orang tua itulah pikiran anak. Kalau kata orang tua ini baik, ya, walaupun ternyata itu tidak baik, ya, bagi dia ya baik-baik saja. Mengambil punya orang, harta orang gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami dan kita sadari. Karena, ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, berbicara pendidikan, ya, berbicara usaha kita untuk mendidik anak ini, yang pertama itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua yaitu amanah, ya. Anak itu amanah. Anak itu adalah tanggung jawab. Kalau bicara tanggung jawab berarti nanti akan ada pertanyaan, ya, bagaimana tanggung jawab kita itu, ya, kita bisa selesaikan atau tidak. Nah, maka ini akan menjadi persoalan di akhirat nanti. Jadi semua hal yang ditanggungjawabkan kepada kita, apapun namanya, ya. Misalnya kalau dari segi ibadah, ya, Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan kepada kita hidup kita, ya, rezeki yang Allah berikan kepada kita, umur, rezeki gitu, ya. Kemudian kesehatan itu kan Allah berikan, ya. Nah, itu nanti akan Allah tanya. Sehingga saking saking pentingnya kita menyadari ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Isra, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, ya, fa inna sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian nggak tahu, yang nggak punya ilmu tentang itu. Karena apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasa, kalau itu kemudian berujung kepada amalan, perbuatan, maka itu akan ditanya.
Jadi pentingnya itu di situ ya, sehingga kemudian kita harus sadar, harus paham bahwa ini merupakan bagian dari amanah yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala bukan masalah hasil. Nah, ya, kadang-kadang ada orang tua ya, orientasinya hasil begitu. Ya. Sehingga kebablasan ya, dengan misalnya ya orang tua saking inginnya anak-anak ini nafkahnya terpenuhi dengan baik, dengan sempurna, sampai rela kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Nah, ini juga tidak benar ya. Saking takutnya anak nggak ketemu makan, saking anaknya nggak ketemu, takutnya anak nanti nggak ketemu pendidikan yang baik gitu ya, sekolah yang bagus ya, sampai rela ya ada orang tua, ada para ayah yang kemudian melakukan apa yang Allah larang ya, korupsi gitu kan di kantor begitu. Kemudian apa lagi ya, ya adalah ya tindakan-tindakan yang sebetulnya ya, dilarang oleh agama tetapi kemudian dilanggar ya. Menipu ya, mencuri dan sebagainya ya, dengan alasan ya bahwa itu semua dilakukan demi anak. Ini juga tidak benar ya. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala yang penting itu proses, bukan hasil ya. Karena hasil itu ya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita rujuk ke dalam Qisasul Anbiya ya, kitab Qisasul Anbiya, kitab Qasasul Anbiya ya, karangan Imam Ibnu Katsir ya, beliau menyebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah mengutus ya 124.000 ya nabi. Nah, di dalam Al-Quran ada yang Allah kisahkan, ada yang tidak ya. Dan kata Rasulullah SAW ya, ada nabi yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya banyak sekali ya. Yang banyak sekali itu umatnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah nabi terakhir. Ada yang nabi umatnya tidak terlalu banyak, ada yang sedikit, ada yang tidak punya pengikut. Tetapi semuanya para nabi ini mendapatkan kedudukan yang mulia, status yang sama, yaitu nabi Allah ya, nabinya Allah. Kalau Rasul ya Rasulnya Allah. Ya, coba kalau Allah misalnya membeda-bedakan para nabi dan para rasul berdasarkan umatnya, kasihan ya nabi yang kemudian tidak punya umat, nah, ya, yang tidak punya pengikut begitu. Tetapi prakteknya ya, di dalam hadis itu dikatakan bahwa ya, semuanya adalah nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak punya pengikut ya. Jadi yang penting bagi Allah adalah proses ya. Ketika Allah mengamanahkan kita tanggung jawab mendidik anak, maka lakukanlah semaksimal mungkin yang kita bisa. Allah membebankan kita tanggung jawab untuk menafkahi anak, lakukan semaksimal yang kita mampu, yang kita bisa berdasarkan arahan syariat, jangan melanggar syariat begitu ya. Ya memang ya kita ingin memastikan anak ini makannya cukup ya, sekolahnya baik, pakaiannya cukup gitu. Tapi tetap patokannya jangan sampai kemudian melanggar yang dilarang oleh syariat. Ya, gara-gara masalah ya, jangan sampai anak menjadi sengsara ya, ada orang tua ibu yang kemudian sanggup melacurkan dirinya ya, nauzubillah. Ada ayah ya, yang sanggup kemudian terjerumus dalam peredaran narkoba ya, mencari uang secara instan, kan begitu ya, ini tidak benar ya. Jadi lakukanlah apa yang kita bisa ya, sejauh itu kemudian dibenarkan oleh syariat ya. Kalau yang mungkin punya skill ya, skillnya dimaksimalkan ya. Tidak usah khawatir akan persoalan hasilnya ya, karena itu semua adalah bagian dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ya, proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Maksimal ya kita mengusahakan, maka insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Nah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ya, surah yang ke-9 ayat yang ke-105, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bekerjalah ya, beramallah kamu. Nah ini kan perintah Allah ya. Termasuk juga bagaimana upaya kita untuk memenuhi nafkah ya, untuk anak-anak kita, keluarga kita. Bagi Allah yang penting kerja, berjuang, berusaha ya. Kalau dagang ya daganglah,
Bukalapak ya bukalapak lah ya. Kalau bekerjalah dengan baik gitu ya. Fasayarallah ya, karena Allah nanti akan lihat, Allah akan nilai ya, amalakum ya. Allah akan menilai apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat. Wa rasuluhu wal mu'minun ya, Rasul serta orang maka Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi bekerjalah secara maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penilaiannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkannya kalimat di sini awal mu'minun ya, orang-orang beriman juga akan melihat dan menilai ya. Nah, supaya kita kemudian ngeh dan aware untuk tidak kemudian melakukan apa yang Allah larang. Ya, karena nanti orang-orang juga akan menilai perbuatan kita, ya, akan menjudge, melihat perbuatan kita. Di sini yang kemudian kita harus pahami dan kita sadari. Maka poin penting yang boleh kita tidak lupakan dalam upaya mendidik anak kita, termasuk memenuhi nafkah keluarga, adalah zikrullah. Ingat Allah. Nah, kadang-kadang kita pergi pagi pulang sore, petang peting pelas keringat, banting tulang cari nafkah gitu. Yang kita ingat anak, yang kita ingat istri, ya, kita nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah ya, salah besar. Justru yang paling penting adalah ingat Allah dulu. Karena dialah sumber rezeki, dialah sumber penghidupan, ya, dialah sumber kenikmatan, ya, dialah yang menentukan ya, takdir kita sampai di mana seperti apa. Maka yang penting kita ingat Allah. Makanya jangan sampai keluar dari lisan kita gitu ya, dari lisan kita para orang tua ya, kepada siapapun mengatakan saya begini nih ya, nah, saya begini, sebutkan kesusahannya ya. Pergi pagi pulang sore ya, tunggak tunggik angkat ini angkat itu, sakit pinggang, ini kan demi kamu nak, ya. Demi kamu deh, kepada istrinya ya, demi anak saya pak, itu lupa Allahnya. Nah, itu jangan sampai keluar ya. Karena prinsip seorang mukmin kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah ya, itu kita baca padahal setiap hari ya. Kalau yang rajin salat ya, kalau yang nggak salat mungkin ya nggak baca itu. Setiap kita salat ya, kemudian baca doa iftitah, ada yang doa iftitahnya membaca itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Apapun dalam hidup kita sasarannya, endingnya, ujungnya adalah lillah ya, demi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan keluar kemudian kalimat atau lisan yang kemudian menunjukkan ya, kelalaian kita terhadap zikrullah tadi. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tanggung jawab pendidikan fisik ya, atau pendidikan jasmani ya, Allah bebankan kepada kita para orang tua ya, adalah agar kemudian anak-anak ini ya, bisa tumbuh dewasa, bisa tumbuh menjadi besar ya, secara fisik ya sehat ya, secara fisik sehat, kemudian badannya kuat ya. Jadi orang tua harus sadar, ini sekarang ini ada program ya dari pemerintah sudah berjalan dan sudah mulai dikalkulasi hasilnya seperti apa. Program menekan angka stunting ya, kekerdilan ya, stunting apa stunting ya, menekan angka kekerdilan ya, atau kekuntetan kuntet bahasa orang Betawi ya. Ada anak-anak yang kemudian tidak tumbuh secara normal tapi menjadi kerdil. Persoalan utamanya ternyata adalah persoalan gizi ya. Orang tua tidak ngeh ya, tidak aware dengan persoalan gizi, sehingga anaknya menjadi tumbuh secara tidak normal. Harusnya kan badannya besar ya, tapi ini kok jadi badannya kecil gitu. Nah, kalau orang tuanya nggak ngeh, nggak aware ya, dibiarin aja. Akhirnya kemudian anak-anak ini begitu dewasa, badannya tidak sama dengan anak-anak sebaya seumurannya. Dan yang jadi persoalan itu mempengaruhi kepercayaan diri mereka di masa depan. Itu kan mempengaruhi gaya hidup, mempengaruhi keputusan mereka di masa depan. Itu kan. Ya kalau udah kerdil ya gimana nanti dia memasuk tentara ya, memasuk ya, jadi anggota polisi nggak bisa ya. Menjadi taruna
angkatan laut, angkatan darat misalnya. Gak bisa orang badannya kecil begitu kan. Sehingga kita secara tidak langsung sudah menghapus mimpi cita-cita anak kita itu. Karena kelalaian orang tua untuk memastikan anak-anak itu tumbuh normal fisiknya, membuat kita kemudian menghapus ya secara tidak langsung apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Mau jadi atlet nggak bisa. Ada badannya kecil. Kalau atlet kan ada timbangan badannya. Tinju itu ada kelas-kelasnya gitu ya. Kelas berat, kelas ringan, kelas bulu lah macam-macam. Itu ada timbangannya. Atlet silat mau berantem juga ditimbang dulu ya. Lawannya harus sepadan. Nah, kalau dia sendiri yang kecil ya nggak ada lawan, susah juga gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Ya. Dan persoalannya rata-rata ya selain masalah ekonomi ya, artinya kemampuan finansial orang tua untuk memenuhi gizi anak-anak ini, di sisi lain juga ada pemahaman yang salah, yang kaprah dalam persoalan makanan bergizi gitu kan. Ya. Dipikirnya susu susu kental ya, susu dengan susu saset itu ya. Ini cukup ya untuk memberi gizi, kemudian biskuit-biskuit gitu ya. Padahal itu kan karbohidrat. Nah, kalau bicara tumbuh kembang yang penting kan protein ya. Protein terutama protein hewani. Nah, karena orang tua kurang paham, itu aja yang dikasih ke anaknya dan merasa sudah cukup gizi ya. Padahal anak itu perlu asupan protein yang besar. Pada hari kemudian anaknya tidak tumbuh menjadi normal. Nah, ini yang kemudian kita cegah. Karena tentu kalau berbicara harapan Rasulullah SAW, ya tentu kalau beliau kalaulah kita hidup sezaman dengan beliau, yang beliau harapkan dari kita itu lahir orang-orang yang kuat. Ya, al-mu'minun qawi. Nah, ya. Orang-orang beriman yang kuat. Itu harapan dari Rasulullah SAW. Ya, bukankah kita bercita-cita ingin menjadi orang yang akan bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan berbahagia nanti, memberikan kebanggaan kepada Rasulullah SAW sebagai umatnya. Maka jadilah mukmin yang kuat. Termasuk juga dari rahim istri kita ya, dari sulbi kita lahir anak-anak yang memiliki kekuatan fisik ya, yang bagus. Ya. Rasulullah SAW saja ya, itu beliau tunjukkan bagaimana kekuatan fisik beliau, keberanian beliau. Jadi nggak kalah gulat sama ahli gulat ya, sama juara gulat di Mekah, di pasar ada satu pasar zaman Rasulullah tempat orang-orang Arab bertanding gulat. Ketika Rasulullah ikut tantang dan beliau menang. Nah, itu ya. Ini menunjukkan kekuatan fisik Rasulullah SAW. Dan kalau berbicara keberanian jangan tanya, Rasulullah itu berada di depan pasukan. Kalaupun beliau harus mundur itu karena didesak oleh para sahabat, ya Rasulullah jangan sampai engkau kemudian menjadi korban. Mundur, gitu. Biar kami yang di depan. Bukan karena Rasulullah milih, enggak. Kalau Rasulullah kemudian ada istilahnya mengutus pasukan untuk berperang, kenapa beliau tidak pergi? Karena itu permintaan para sahabat. Supaya Rasulullah selamat, kan. Bagian dari strategi. Nah, kita juga harus berpikir seperti itu. Bagaimana kemudian anak-anak yang lahir dari rahim istri kita, dari sulbi kita adalah anak-anak yang memiliki kekuatan fisik yang bagus. Ya. Badannya tinggi-tinggi, besar-besar, ya, sehingga kalau nanti berhadapan dengan fenomena misalnya penistaan agama, gitu ya. Anak-anak kita menjadi orang yang terdepan membela agama Allah. Bukan malah komen, ngapain belain agama Allah? Allah kan maha berkuasa. Ya. Salah bela agama Allah. Ini orang-orang yang nggak benar ya. Justru membela agama Allah itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan Nabi Allah Isa alaihissalam itu yang ditanya kepada pengikutnya, Man ansari ilallah. Nah, siapa yang akan menjadi penolong saya kepada agama Allah ini? Kita seseorang ngomong, ngapain belain agama Allah? Itu perintah Allah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini kemudian kita harus pahami dan
akan semakin maksimal ya anak-anak kita menjadi pembela-pembela agama Allah ketika kemudian dia memiliki fisik yang bagus ya, yang juga memiliki otak yang cerdas. Otak itu kan sangat dipengaruhi juga oleh pola makan ya. Nah ini yang kemudian orang tua harus menjadi kesadaran bahwa apa yang dia upayakan ya, mencari nafkah, mencari makan untuk anaknya, sangkutkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, istilahnya gitu ya, saya cari nafkah nih Allah gitu kan. Mungkin kalau yang dagang ya, dorong-dorong gerobak nih, ya Allah saya nih ya, gerobak apa cilok. Gerobak-gerobak buah, gerobak rujak, gerobak es gitu. Niatkan ya Allah ini agar anak saya dapat ketemu makan yang sehat, yang bergizi, sehingga nanti dia bisa tumbuh besar, kuat gitu kan, untuk membela agama-Mu ya Allah. Niatkan itu sebelum keluar dari rumah gitu ya. Atau kita yang bekerja di kantor, kita yang bisnis ya, niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala dengan ya, membangkitkan kesadaran itu tadi ya. Mudah-mudahan nafkah yang saya cari ini ya berkah, bersih, banyak ya, cukup untuk kemudian memenuhi gizi anak-anak sehingga mereka tumbuh menjadi normal, besar, gitu, cerdas begitu kan. Sehingga nanti kita persiapkan dia untuk menjadi pembela-pembela agama Allah. Ini yang kemudian kita harus pahami. Nah di satu sisi juga ya, sebagai dalil ya, mungkin ada yang nanya-nanya, memang tanggung jawab memberi nafkah itu tanggung jawab siapa? Nah, ini kita harus sadari bahwa ya, di dalam Al-Quran juga ada pembahasan mengenai itu. Kepada siapakah nafkah? Kepada siapakah kewajiban mencari nafkah, yaitu memberi nafkah kepada keluarga ini Allah bebankan? Jawabannya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-233 ya. Surah Al-Baqarah ini surah yang kedua di dalam mushaf Utsmani ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, ya. Dan kewajiban bagi para ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Nah, ibu ini kan sumber dari anak-anak ya. Ya, kalau ibunya istri kita bahagia, insya Allah akan lahir anak-anak yang sehat, yang baik juga. Kalau cukup nafkah kita berikan kepada istri, maka insya Allah cukup juga nafkah kepada anak-anak kita. Karena kalau berbicara nafkah, istri atau ibu ya, dia bukan mikirin diri dia, ya dia mikirin anaknya. Kalau kita laki-laki karena mikirin anak siapa, gitu ya. Tapi kalau ibu tuh mikirin anak itu. Ini ada anak 3, yang satu masih dalam buayan, yang satu sudah 1 SD, yang satu sudah SMP. Ini yang dipikirin. Jadi kalau para ayah memberikan uang nafkah kepada istri, nggak akan kemana-mana, ya ke situ aja. Kalau dapat uang dari rezeki, ya, porsi besarnya berikan kepada istri. Nggak usah khawatir. Walaupun istri punya riwayat boros misalnya, ikan dulu zaman dia bujang ya. Kalau udah punya anak tuh dia sadar insya Allah, karena dia ngerasain bagaimana sakitnya ya, kemudian melahirkan anak. Ya tinggal kita diskusi dengan dia. Kalau kita lihat pos uang yang kita berikan kok kurang-kurang aja, ya ceklah gitu ya, kemana aja gitu kan. Ternyata ada anggaran yang kemudian belanjanya justru nggak terlalu penting. Nah ini yang kemudian kita diskusikan saja. Bunda gitu ya, Umi ya, atau apa namanya, yang gitu ya, apa bahasa bahasa kita apa ya, mah yang ini jangan dulu lah beli ini nanti aja, yang penting ini buat anak-anak dulu, uang sekolahnya, uang makannya, itu dah, jajannya itulah kita utamain dulu ya. Insya Allah nanti Abi perjuangkan untuk memenuhi keinginan ayah, mama atau bunda ya untuk urusan ini. Terus sekarang itu diskusi baik-baik. Dan para istri juga harus sadar ya, untuk tidak kemudian minta melebihi. Ini kalimatnya bil ma'ruf ya, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya diketahui ya. Paham aja lah istri ya. Suami penghasilannya lulusan SMA, penghasilannya nggak lebih misalnya sekian ya, katakanlah ya. UMP UMP-nya misalnya 2.500.000, 3 juta, ya udah. Ya, jangan lebih-lebih itu pandangnya.
Kan yang mutusin untuk menikah itu kan istri ya. Makanya ya istri harus siap dengan konsekuensi laki-laki yang menjadi suaminya. Gitu ya. Jangan nanti nyesalnya begitu setelah nikah gitu kan. Oh ternyata nafkah nggak cukup ya, dari awal harus clear jelas. Ya. Makanya jangan dibutakan oleh cinta. Ya. Harus realistis lah ya. Dan jangan takut dibilang matre. Ya. Sekarang ini zamannya realistis ya. Kalau perempuan itu harus cek ya suami, calon suami kira-kira bisa nggak memenuhi nafkah, ya. Tempat tinggal, ya. Bisa nggak nyari tempat tinggal ya. Kalau dibilang ya saya bisa cuma ngontrakin, itu harus cek juga ya, siap nggak ya, tinggal dengan suami tapi rumah ngontrak. Kadang-kadang ada sebagian orang yang ribet gitu ya, harus pindah-pindah, baru sebulan lingkungan gak enak pindah gitu ya. Anak baru kelas 1 kelas 2 ini pindah sekolahnya gara-gara pindah rumah gitu kan. Nyari rumah kontrakan bukannya gampang. Nah itu harus dipikirin juga. Termasuk nanti besaran nafkah yang akan diterima oleh istri juga harus dipastikan dari awal gitu kan. Nah, jadi harus tahu kita kemampuan suami. Dan istri yang baik tidak meminta melebihi dari kesanggupan suami. Jadi tahu-tahu aja lah. Suami kita ini lulusan ini ya, kalau kerja ya cuma dapat segini ya itu aja. Nah, ini yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi para ayah harus paham bahwa ya, dialah yang kemudian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau mencari dan memberikan nafkah ya bagi keluarganya. Nah, ini kalau beban ini Allah berikan, artinya apa? Nanti akan Allah tanya. Kamu selama di dunia memutuskan untuk menikah ya, menghalalkan kemaluan istrimu dengan kalimah dengan namaku, ya itu kan di depan penghulu kan baca syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ini kita persaksikan kita menikahi perempuan ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kita tarik, kita ikut libatkan Allah menjadi saksi dalam pernikahan kita. Nanti Allah tanya gimana setelah nikah ya, kamu penuhi nggak nafkah sama keluarga ya? Apa justru kemudian mengandalkan istri, ya. Mengandalkan istrinya, kaget ternyata suaminya nggak mau kerja ya. Sementara kebutuhan banyak ya, akhirnya istri ya yang pontang-panting. Nah, ini nanti di akhirat nih ya, suami-suami kayak gini akan dipersoalkan, panjang ceritanya. Kecuali memang dari awal udah sepakat ya, sebelum nikah udah ngomong, Adinda, Kakanda ini punya penyakit gitu ya, gak bisa kerja, padahal males ya. Istrinya mikir-mikir, ini lumayan cakep juga misalnya kan, ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau itu sih lain cerita. Ya. Tapi ditanya waktu nikah nanti gimana nafkahnya bang? Tenang nanti abang begini. Tahu-tahu ya ngomong ya ngomong doang gitu. Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu kemudian mari ya bagi para ayah memotivasi diri bahwa ini harus disadari bahwa ini adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita para ayah. Sekali lagi saya katakan ini adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita para ayah, dan dalam urusan ini ya, yang penting adalah bagaimana kita menjalaninya dengan maksimal. Nilainya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting pergi pagi pulang sore cari nafkah. Nah, ya. Jangan kemudian tidur-tiduran di rumah nggak jelas ya. Sementara istri ya punya keperluan ya, dia harus makan, dia harus punya ini pakaian kan. Ya, pakaian juga tanggung jawab kita, ya, makan tanggung jawab kita. Ini kemudian kita harus pahami. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya kurang lebih begini: 1 keping dinar yang engkau, maksudnya para suami ya, para ayah, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 keping dinar yang engkau sedekahkan untuk memerdekakan budak, 1 keping dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan 1 keping dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahala yang besar kata Rasulullah SAW adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Wah, ya. Jadi saking pentingnya
saking besarnya ya, amanah ya, untuk memenuhi nafkah keluarga ini, sampai Rasulullah katakan begini, ya, kita punya uang ya, uang itu kemudian kita bagi-bagikan dari dia, ada yang untuk di jalan Allah ya, fisabilillah ya, bangun pesantren apalah sebutnya, kemudian ada yang kita sedekahkan untuk memerdekakan budak ya, pahala juga gede ini. Kemudian ada yang kita sedekahkan kepada orang miskin ya. Nah, dibandingkan itu semua, kata Rasulullah SAW, yang paling besar pahalanya adalah ketika uang itu kita berikan kepada keluarga. Jadi jangan berpikir terbalik ya, kepada keluarga sedikit, kepada orang, sama orang royal gitu ya. Ya, kan ada istilah orang Betawi, biar tekor asal nyohor gitu ya. Umumnya orang-orang begini, yang penting itu kelihatan orang. Ya, kalau ngomong ya, kalau di depan orang, ayo makan apa aja, dibilang ditraktir, giliran di rumah anak-anaknya kurang makan. Nah, ya. Ini salah ya. Justru kenyangkan dulu keluarga kita, ya, cukupkan dulu nafkah bagi keluarga, bagi istri dan anak kita. Nah, kalau ada kelebihan barulah kita berbicara orang lain. Baru berbicara ya, mau ngajak teman makan, mau neraktir, mau sedekah, itu nah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita penuhi nafkah ini kepada keluarga dulu. Makanya salut saya kepada para ayah ya, yang bekerja dari pagi sampai sore, begitu dapat gaji diserahkan kepada istrinya semua. Nah, dipotonglah sama dia buat ongkos begitu ya, ongkos bensin ya, sama jajan dikit. Nah, sisanya yang banyak diserahkan kepada istrinya. Ini adinda untuk adinda. Nah, ini luar biasa ya, pahalanya kan besar. Ya, pahalanya besar. Gitu. Walaupun temannya bilang apa ya, dia nggak pernah neraktir kita, dia nggak tahu ya. Yang dikejar itu keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelit dia misalnya kan, kata teman kantornya ya. Kalau makan nggak pernah mau bayarin gitu kan, senengnya dibayarin. Ya. Dia nggak tahu bahwa yang banyak dari uang itu dia berikan kepada istrinya. Dan itulah pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ada teman kita di kantor yang jarang-jarang neraktir, ya jarang-jarang mau kumpul bareng gitu ya, karena takut disuruh bayar, ya husnuzon kita kepada dia, bisa jadi ya uang, sebagian besar uangnya diberikan kepada keluarganya, kepada istrinya, demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Ya. Jadi kata Rasulullah, yang paling besar pahalanya adalah memberikan sedekah ya, atau nafkah kepada keluarga. Karena apa? Ya nanti yang ditanya anaknya, ditanya keluarganya, bagaimana dulu dengan ayahmu, dengan suamimu, apakah nafkah yang diberikan cukup dengan cara yang ma'ruf tadi? Enggak ya Allah, ternyata dia kalau sama temannya royal gitu ya, begitu sama kita ya perhitungan banget ya. Untuk makan di luar aja itu susah, padahal kalau sama temannya diajak makan di mana jadi ya, gila sama kita, anak-anaknya sama keluarganya, alasannya banyak. Belum lagi nanti kalau sampai terjadi eksploitasi ya, anak justru disuruh kerja, istri disuruh kerja ya, dia nanti Allah tanya, bagaimana tanggung jawab kamu memberikan nafkah kepada anak ya, kepada istri? Saya penuhi ya Allah, kata anaknya, bohong Tuhan gitu ya. Justru kamilah anaknya, ya, sayalah istrinya yang kemudian diperalat, dieksploitasi untuk mencari nafkah. Saya disuruh ngamen ya Allah, kata anaknya, disuruh ngemis-ngemis, ya, disuruh minta-minta, ya. Padahal bapak badannya sehat, ya. Bisa aja kalau pergi ke pasar ngangkat-ngangkat barang dapat uang. Ya. Apalagi ya, punya mata bisa melihat, ya. Bisa beli pulsa, bahkan ada yang sampai maaf ya, bilang ya, bisa beli rokok gitu. Tapi buat makan anak sama keluarga nggak dipikirin. Nah ini kan luar biasa zalim. Nah, seorang ayah yang memberikan nafkah untuk keluarganya, maka ia akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, ya kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan, jika ia enggan memberikan nafkah kepada anak dan keluarganya, sedangkan dirinya memiliki kemampuan ya, secara fisik sehat, panca indera normal, mata bisa ngelihat, telinga bisa mendengar, ya,
kaki bisa melangkah, tangan bisa beraktivitas, otak masih waras begitu. Indera penciuman masih oke. Nah, itu kan mampu ya. Mampu secara fisik, tapi dia enggan untuk kemudian memberikan nafkah kepada keluarganya, maka ia akan mendapatkan dosa yang besar juga. Ya, pahalanya besar kalau ditunaikan itu tadi ya, tanggung jawab ini, tapi sebaliknya juga dosanya besar kalau kemudian diabaikan. Nah, ini kemudian kita harus pahami persis ya, kayak bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala ketika kita berada atau berbuat baik di dua tanah haram ya, di Mekah dan di Madinah. Ya, itu kan kalau kita beramal di situ Allah lipatkan pahalanya lebih besar daripada di tanah-tanah lain ya. Sholatnya aja ya, dikali 1000 rakaat. Ya, 1 rakaat ya, seolah-olah pahalanya itu dapat 1000 rakaat. Ya, kan besar begitu kan. Tapi jangan salah, dosa dilakukan di wilayah itu ya juga dosanya besar. Ya, ini kurang lebih sama juga ya, ketika kita berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar kalau kita menafkahi keluarga, maka sebaliknya ketika kita enggan ya, para ayah enggan, tidak mau ya, mengabaikan tanggung jawab ini, maka dosanya juga besar. Dalam sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah menyinggung ya tentang orang yang tidak mau menafkahi keluarga ya, menafkahi anak-anaknya atau menelantarkannya, ya, apalagi kemudian mengeksploitasi mereka untuk kepentingan dirinya gitu kan. Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyah bisa amma yamliku quwwatah. Cukuplah, kata Rasulullah SAW, seseorang itu dianggap berdosa manakala ia menahan atau tidak mau ya untuk kemudian menafkahi orang yang tidak memiliki makanan, yaitu keluarganya gitu. Jadi kalau kita enggan menafkahi keluarga, ya seharusnya sadar di kita bahwa itu adalah perbuatan dosa. Itu adalah perbuatan yang melanggar ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya ya kurang lebih sama, kalau itu tadi ya, hadisnya riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang riwayat Imam Abu Daud ya, Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayya may yakut. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa manakala ia menelantarkan orang yang memberi makanan atau keluarga maksudnya. Jadi kalau sampai kemudian ada ya, para ayah yang sanggup ya, menelantarkan keluarganya, menelantarkan anak istrinya ya, sehingga mereka tidak ketemu makan, cukuplah, kata Rasulullah SAW, dia menanggung sebuah dosa. Ya, jangan dianggap ya, karena itu tadi ya, kita menikahi mereka, kita persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, kamu menghalalkan istri-istrimu, kemaluan-kemaluan istrimu dengan kalimat Allah. Maka tentu kita libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pernikahan kita. Ketika lahir dari rahim istri kita anak-anak ya, apalagi kalau jumlahnya banyak, lalu kemudian itu ya tidak kita sadari bahwa ada konsekuensi untuk memberikan nafkah. Nah, ini kemudian menjadi persoalan besar. Kadang-kadang ya kita berpikir, aduh anak banyak, rezeki dari mana? Kalau bab rezeki kan Allah sudah katakan ya, semua rezeki makhluk yang ada di bumi ya, di langit ya, binatang melata sekalipun ya, itu semuanya adalah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa 'alallahi rizquha, ya. Atas tanggungan Allah lah rezeki-rezeki mereka. Makanya kalau kita berpikir ya rezeki itu kita peroleh karena kekuatan kita, berapa banyak makhluk yang lemah tetapi rezekinya cukup. Padahal kalau berbicara kekuatan nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat cacing di dalam tanah, bisa apa sih cacing gitu kan, cuma bergerak-gerak gitu doang, tapi rezekinya ada, hidup dia. Ada binatang-binatang yang kalau berbicara terbang, jalan ya, kekuatannya tidak seberapa besar tetapi tetap hidup karena Allah berikan dia rezeki. Cicak kan nggak kemana-mana, di situ-situ aja nempel di dinding ya. Nggak ada cicak jalan-jalan kemana gitu kan.
ke rumah tetangga nggak ada, di rumah kita aja segitu-gitu aja. Nah, tapi kemudian dia tetap bisa hidup karena rezekinya Allah antar. Apalagi kemudian kita manusia yang Allah anugerahkan kecerdasan, Allah anugerahkan panca indera yang sempurna. Ya, Allah beri kita amanah, ya Allah memberikan kita amanah. Sedangkan makhluk yang lain yang tidak Allah berikan amanah saja Allah tanggung rezekinya. Apalagi kita kemudian makhluk yang Allah berikan amanah. Logikanya, nah logika berbicara logika. Kalau kita diberi tanggung jawab, maka yang memberikan tanggung jawab itu yang akan memenuhi kebutuhan kita, agar kita bisa memenuhi tanggung jawab itu. Ya, misalnya ada orang yang bilang, tolong sampaikan surat ini. Nah, ini Bapak minta tolong surat ini sampai ke tangan Bapak ini di sana. Kan kalau berbicara normalnya begitu kan, ya tentu dia akan menanggung ongkos perginya. Misalnya dari sini ke sana itu naik bis, habis naik bis turun ya, cari tukang beca gitu kan, atau naik ojek, masuk lagi ke dalam, gitu. Pulang pergi berapa gitu kan. Dari kalkulasi, udah nih uangnya untuk ongkos kamu plus jajan kamu di jalan. Karena ada amanah yang diberikan. Nggak mungkin orang tuh ngasih amanah kemudian nggak mikirin gitu ya. Sama juga dengan kita di perusahaan kan gitu. Nggak usah mikirin gaji ya. Pokoknya dikasih tahu gaji kamu sekian, gitu ya. Setiap bulannya. Yang penting kamu penuhi nih ya, SOP-nya dalam bekerja. Ya, kalau SOP-nya dipenuhi tidak ada masalah, maka gaji yang sudah dijanjikan ya, tidak akan kemana-mana, ya, pasti dikasih. Ya. Normalnya kan begitu. Maka kita nggak usah mikirin, aduh gajian gimana nanti, kerjaannya benar kan. Nanti akhir bulan keluar gajinya, kan gitu ya. Itu berbicara normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan juga memberikan tanggung jawab kepada kita. Makanya ada jaminan ya, bahwa rezeki semua makhluk ya, itu Allah yang berikan, Allah yang nanggung. Maka kalau bab hidup kita harusnya kita nggak usah dirungsingkan dengan persoalan rezeki, tapi harus dirungsing. Yang perlu kita rungsingkan, yang perlu kita pusingkan, bagaimana kita memenuhi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang paling penting misalnya apa? Yang ringan-ringan dulu, ibadah. Nah, ya. Bisa nggak kita menunaikan sholat 5 waktu gitu ya? Pikirkanlah tuh ya, gimana caranya kemudian sholat kita baik. Ya, kalau sholat kita baik, maka rezeki nanti akan Allah nggak usah dipikirin, pasti Allah cukupkan. Ya, oke, ada konsep ya, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, nih. Karena banyak orang yang kemudian hidupnya tidak benar, ya, hidupnya ya kurang susah-susah lah gitu ya. Gara-gara ya kalau ditanya sholat ya memang sholatnya kurang baik gitu ya. Masih banyak lalainya. Ya sedangkan kita di tempat kerja kita, kalau kerja kita malas-malasan ya bos juga ngasih ngasih duit juga malas-malasan. Dia kerjanya begitu gitu ya. Apalagi kalau upahnya harian gitu kan. Dia lihat betul tuh gimana kerjanya. Kerja malas-malasan ya secukup-cukupnya aja, kadang-kadang kurang. Ya kalau dilihatnya kerjanya serius begitu kan. Enggak perhitungan urusan kerja gitu ya, apa aja disuruh kerjain gitu ya. Kalau bosnya itu baik, jadi ingat Allah itu maha kaya dan maha pemurah ya, Allah itu maha kaya dan maha pemurah. Kalau kita kerja ya, memenuhi amanah yang Allah berikan itu baik, sedangkan manusia saja kalau dia orang baik dia mikir tuh, wah ini gajinya sih cuma 5 juta, tapi karena dia bagus ini dilebihin lah gitu ya, jadi 10 juta 2 kali lipat ya. Ya kalau dia kaya dan dermawan nggak ada masalah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya dan maha pemurah. Dilihatnya ya, sholat yang wajib kita penuhi dengan benar, ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya ya, ditambah dengan yang qiyamul lailnya, kemudian qiraahnya tidak hanya sebatas tilawah saja gitu ya, tapi juga dia pahami ayat-ayat Allah gitu kan, dibaca Al-Quran, dipahami, diamalkan ya. Punya rezeki disisihkan walaupun dia ya secara ekonomi masih kurang, tapi dia masih bisa menyisihkan untuk berkurban gitu kan, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa nabung buat pergi haji ya, buat pergi umrah gitu kan. Itu kan bukti kecintaan.
Masa iya gitu kan, kalau sudah begitu usaha kita, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Pemurah, zat yang Maha Kaya, tidak kemudian tidak memperhatikan kebutuhan dan kecukupan kita. Makanya konsepnya kalau bab rezeki, bab nafkah ini, pahami apa yang Allah sebut di dalam surah At-Talaq ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Apa persoalannya? Macam-macam, termasuk persoalan ekonomi. Ya, bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bahkan diberi rezeki ya, dari arah yang dia enggak sangka-sangka. Ya, dan siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencukupkannya. Nah, jadi ini sebagai sebuah tazkirah, peringatan kepada kita ya, termasuk saya pribadi ya. Mari kita sama-sama perbaiki ya konsep ya, zikrullah kita, keingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, Allah penuhi, Allah cukupkan. Nah, ya. Yang penting apa? Di sisi Allah kita termasuk orang-orang yang dicintainya. Ini orang tua kita lah ya. Kalau udah cinta dengan kita, sayang dengan kita sebagai anaknya, maka insya Allah cukup lah. Apalagi orang tua kita kaya gitu ya. Orang tua kita punya jabatan. Ingat, Allah ini Maha Kaya, Allah inilah yang Maha Mulia. Allah menciptakan alam semesta. Kalau kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kayak gitu-gitu enggak usah dipikirin, enggak usah dikhawatirin ya. Tapi tetap ya kerjakanlah secara maksimal. Ya, pergi pagi pulang sore ya, cari nafkah ya, cari rezeki untuk keluarga. Nah, dapat nafkah hari itu ya, dapat rezeki hari itu 100, 200 ribu, 300 ribu, 1 juta, 2 juta. Nah, datang sore datang ke keluarga, bawa makanan, bawa apa, nah, serahkan kepada istri. Adinda, nah, ini nafkah hari ini ya, Adinda ini nafkah bulan ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan nafkah kita, nah, keperluan kita di bulan ini, hari ini ya. Akarnya begitu ya, jangan sebatas transfer, yang udah transfer selesai diucapkanlah, Adinda ya, Mama, Bunda ya, ini nafkah bulan ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan ya, kebutuhan kita di bulan. Oh insyaallah ya, cukup ya. Karena kalau berbicara kurang kan banyak penyebab kurang ya, anak sakit lah ya, terlibat kasus lah gitu, kecelakaan lah gitu kan. Tapi kalau Allah cukupkan, nah yang kayak gitu-gitu dieliminir ya. Anak sehat-sehat ya, urusan kita lancar-lancar aja ya. Di jalan selamat-selamat aja, sehingga kemudian uang ya yang kita berikan pada keluarga itu cukup aja, bahkan berlebih misalnya. Ketika ada kelebihan lah itu kemudian ya, kita bisa bersedekah ya. Demikian sahabat yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan menjadi kesadaran kita bersama agar kita berjuang ya untuk memenuhi kewajiban kita dalam urusan memberi nafkah kepada keluarga. Dan semoga ya para ayah ya muslim yang ada dimanapun, wabil khusus yang ada di tanah air kita, termasuk ya para ayah yang memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab ini, sehingga nanti ya buahnya ya letih lelahnya di alam dunia memenuhi kewajiban mencari nafkah bagi keluarga ya, buahnya akan dirasakan di yaumul kiamah nanti, di yaumul mahsyar nanti, berupa pahala yang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadisnya. Demikian, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.